Pengurutan array insertion sort. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya data tersebut tersusun secara acak atau tidak teratur, sehingga akhirnya data menjadi urut dan teratur dengan aturan tertentu. Terdapat dua macam pengurutan. Yang pertama adalah ascending, yaitu pengurutan dari angka terkecil menjadi angka terbesar. Kebalikannya adalah descending, pengurutan angka terbesar hingga angka terkecil. Metode pengurutan array ada banyak. Di antaranya ada bubble sort, selection sort, insertion sort, shell sort, merge sort, radix sort, quick sort, dan heap sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan, dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar, kartu diambil dan disisipkan atau insert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert pada posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Contoh kasus, sudah terdapat sebuah array A yang mempunyai 7 elemen dengan masing-masing elemen seperti dengan ilustrasi berikut. Kita akan menyusun sebuah algoritma untuk mengurutkan isi array A tersebut dengan metode insertion sort, sehingga nilainya akan urut menaik atau ascending seperti pada ilustrasi di bawah. Berikut adalah algoritma insertion sort pada kasus di atas. Kita akan menjelaskan melalui video penjelasan setelah ini. Ada 5 buah variabel ya yang digunakan dalam algoritma. Pertama ada n. N ini merupakan variabel untuk menampung jumlah elemen dari array A. Ada 7 elemen dari indeks 0 sampai indeks ke-6 ya. Berarti N ini diisi nilainya konstan 7. Sementara variabel K adalah variabel yang digunakan untuk pengulangan. Ada variabel I yang juga gunanya untuk menyimpan pengulangan. Ada variabel X yang digunakan sementara untuk menyimpan elemen dari A yang mau ditukar. Ada variabel A ke I, ya. Ada variabel A ke I min 1. Baik, kita coba mulai. Kita lihat dari variabel A, array A ini ada 7 elemen dari indeks ke 0 yaitu 15 sampai yang terakhir adalah 12 ya. Indeks ke 0 15, indeks ke satunya adalah 10, indeks keduanya adalah 7, indeks ketiganya 22, indeks keempatnya 17, indeks kelima 5, dan indeks keenam adalah 12. Kita akan urutkan karena ini elemen A ini belum berurutan isinya. Pertama, variabel K diisi dengan 1 sebagai nilai awal. Selanjutnya ada pengecekan di mana jika nilai K kurang atau sama dengan N-1, N-nya adalah 7, kalau dikurang 1 jadi 6. Selama K kurang atau sama dengan N-1, karena K-nya 1, masih bisa ya. Turun ke bawah, variabel I diisi dengan variabel K. Ini enaknya kita tukar saja posisinya, jadi setelah K kita ganti I, setelah I kita ganti dengan X.
Ya. I tadi diisi sama dengan K yaitu 1. X ini diambil dari elemen A ke 1. Karena A ke I, ya berarti A ke 1. A ke 1 yaitu 10. Ya, A ke 1 itu 10 dan X-nya diisi dengan A ke 1 berarti X juga 10. Lanjutnya terus di dalamnya ada pengecekan kondisi lagi. Di situ ada A ke I-1, AI ke min 1. Kalau I-nya 1 berarti A ke 0 ya. Kita lihat di situ pengecekan jika I kurang atau sama dengan 1 berarti masih masuk, dan ya A ke I-1, A ke I-1 ya ke 0 berarti ya 15 lebih besar dari X. Kita lihat A ke I-1 lebih besar dari X. 15 lebih besar dari 10. Ya, berarti masuk dalam kondisi. Maka akan turun ke bawahnya ya, yaitu A ke I diisi dengan A ke I-1. A ke I-1 adalah 15, A ke I-nya 10, berarti kita ganti dengan 15. Baik, selanjutnya turun lagi ke bawah ada instruksi I min, berarti I min. Bentar kita ganti dulu ya, A ke 0-nya menjadi 15. Ya. A ke I-1 jadi 15. Stop ya. Oke, I-nya sekarang berubah menjadi 0 karena I min. Nah, kita lihat lagi kondisinya ya, karena tidak memenuhi, kita turun lagi ke bawah. A ke I diisi dari X. A ke I diisi dari X. A ke I itu berarti A ke 0 ya. A ke 0 diisi dari X. X-nya 10 berarti 15 kita ganti jadi 10. Ini kita ganti dengan 10. Oke. Kita lanjut lagi. Pengulangannya berhenti, kita turun. Sekarang K++. K++ jadi 2. K-nya. Kita lihat kondisinya lagi. K 2 lebih kurang sama dengan 6. Karena N-1 adalah 6. Ya, berarti masih masuk kondisinya. Kita teruskan ke bawahnya. I diisi dari K, I-nya menjadi 2. Lalu turun ke bawah, ada X sama dengan A ke I. A ke I, I-nya 2, berarti A kedua adalah 7. Berarti X diisi dengan 7. Lanjut lagi kita masuk kondisional di bawahnya. Ya, tapi sebelumnya kita cari dulu A ke I-1, yaitu A ke 1 adalah 15, kita isi 15. Baru masuk ke kondisi yang ada di bawahnya, yaitu 2 kurang sama dengan 1 ya, dan A ke I lebih besar dari X, 15 lebih besar dari 7 ya, masuk ya kondisinya. Kita turun ke dalam kondisi yang di bawahnya, berarti A ke I diisi dari A ke I-1 ya, ditukar jadi 7 kita ganti dengan 15 yaitu A-1 ya. A kedua diisi dengan 7. A ke 1 ya. Ini tetap maaf, dan A kedua diisi dengan 15 ya. Terus di bawahnya I min jadi I-nya jadi 1. Kita lihat masuk kondisional lagi, 1 masih lebih besar atau sama dengan 1, dan ya A ke I-1 ya 15 di sini. Kita cek apakah masih karena I-nya 1 berarti A ke 0 ya, yaitu 10 sekarang. 10 kita cek apakah lebih besar dari X, lebih besar dari 7. Kita lihat ya, memenuhi kondisi ya. 7 di sini X-nya. Berarti kita isi lagi A ke I, yaitu A ke 1 diisi dari A ke 0. Ya.
A ke 1 diisi dengan A ke 0. Kita ganti di sini. 15 menjadi 10. Oke. Setelah itu turun lagi ke bawah, di mana I-nya sekarang menjadi 0 dan kondisinya sudah tidak terpenuhi. Ya. 0 tidak lebih besar dari sama dengan 1. Maka turun lagi ke bawah, di situ ada sintaks A ke I diisi dari X. Ya, A ke I diisi dari X. Sekarang A ke I-nya adalah A ke 0 diisi X. X-nya adalah 7. Oke, kondisinya terpenuhi, selesai, kita turun ke bawah. Sekarang K-nya menjadi 3, K++. Kita lihat lagi kondisi yang pertama, yaitu 3 kurang atau sama dengan 6, masih terpenuhi. Turun lagi, I-nya diisi K, berarti I-nya menjadi 3. Lalu X diisi A ke 3. A ke 3 adalah 22. Berarti X-nya 22. A ke I-nya, A ke 3-nya adalah 22. Ya. A ke 3-nya 22 dan A ke I-1, A ke 2 berarti 15. Ya. Lalu dicek apakah 15 lebih besar dari 22. Ternyata tidak terpenuhi. Jadi langsung keluar dari kondisional. Kita isi A ke I sama dengan X. A ke 3 diisi 22, tidak ada perubahan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang keluar dari kondisional K. Sekarang K-nya nambah menjadi plus 1 menjadi 4. Lalu kita cek apakah 4 kurang atau sama dengan 6. Masih terpenuhi kondisinya. Masuk ke dalam statement di bawahnya, kita isi I sama dengan K, berarti 4. Dan X-nya ngambil dari elemen keempat, yaitu 17. Ya. A ke 4-nya 17, sedangkan A ke I-1, yaitu A ke 3 adalah 22. Kita cek sekarang kondisionalnya. 4 masih lebih besar sama dengan 1, ya. Dan 22 apakah lebih besar dari 17? Ternyata ya. Berarti kita masuk ke dalam statement kondisional, yaitu A ke I diisi dari A ke I-1. A ke 4 kita ganti dengan diisi dengan A ke 3. Jadi 22. Terus I-min, sekarang I-nya jadi 3. 3 masih terpenuhi. Sekarang X-nya diisi A ke 3. X-nya belum berubah ya, masih 17. Sekarang A ke I-nya, A ke 3-nya kita isi 22. Sekarang A ke 2-nya adalah 15. Terus kita bandingkan lagi. 3-nya masih masuk. Dan sekarang 15 dibandingkan dengan 17. Tidak ya. Keluar berarti dari pengulangan. Sekarang kita ganti A ke I. A ke 3 diisi dengan X, yaitu 17. A ke 3 kita ganti dengan X 17. Oke. Lanjut ke bawah, K-nya plus lagi, K-nya menjadi 5. Cek lagi ke atas. 5 kurang atau sama dengan 6? Iya. Sekarang I-nya berubah menjadi 5 karena sama dengan K. Selanjutnya X-nya diambil dari A ke 5, yaitu 5. Lalu A ke 4 diisi dengan 22. A ke 5-nya 5. Sekarang kita masuk kondisional. I-nya 5 lebih besar dari 1, iya. Sekarang 22 dibandingkan apakah lebih besar dari 5, yaitu X. Ternyata iya. Maka A ke 5 diganti dengan A ke 4, yaitu 22. A ke 5 diganti dengan A ke 4, 22. Lanjut, I-nya min, jadi sekarang I-nya jadi 4. Kita ambil lagi, kita bandingkan, X-nya tetap 5 ya,
kan tidak ada perubahan. A ke 4 adalah 22, sedangkan A ketiga sekarang adalah 17. Kita bandingkan lagi 17 dengan 5. Apakah lebih besar? Ya, 17 lebih besar dari 5, masuk ke kondisi yang ada di bawahnya. Statement yang ada di bawahnya adalah A ke I, A ke 5 diisi dengan A ke 4 diisi dari A ke 3, yaitu 17. A ke 4 terganti dengan A ke 3, yaitu 17. Lanjut lagi, I min min, I-nya sekarang kurang 1 jadi 3. Ya, cek kondisinya nih masih masuk, 3 masih lebih besar dari 1. Sekarang X-nya masih belum berubah, tetap 5. Sekarang A ketiganya kita ambil, yaitu 17. A keduanya adalah 15. Nah, kita bandingkan lagi. 15 dengan 5, apakah lebih besar? Ya, 15 lebih besar dari 5. Masukkan sekarang A ketiganya diganti dengan A kedua, yaitu 15. A ketiga kita ganti dengan A kedua, 15. Oke, lanjut lagi. I-nya sekarang jadi 2. Kita cek I-nya lebih besar dari 1, iya. X-nya tetap sama. Sekarang A kedua adalah 15 dan A ke 1 adalah 10. Kita bandingkan lagi antara 10 apakah lebih besar dari 5? Ternyata iya. Kita sekarang ganti A kedua diganti dengan A ke 1. A kedua yaitu 15 diganti dengan A ke 1. 10. Ya, lanjut lagi ke bawah. I-nya sekarang berkurang lagi menjadi 1. 1 masih masuk kondisi. X-nya tetap 5. Sekarang A ke 1 adalah 10. Sedangkan A ke 0, AI min 1 adalah 7. Kita bandingkan lagi. 7 dengan 5 lebih besar ya kondisinya. Berarti masuk. Kita ganti A ke 1 dengan A ke 0. 7. Ya, A ke 1 adalah 7. Turun lagi ke bawah, I-nya jadi 0. Nah, ini tidak memenuhi kondisi, berarti langsung turun ke bawah. Statement di bawahnya adalah A ke I diisi dengan X. Ya, A ke I isi dengan X. Ini X-nya tetap 5. A ke I-nya adalah 0, berarti A ke 0 ya. Diisi 5. Ya, diisi 5. A ke 0, karena saat ini I-nya adalah 0, diisi dengan 5. Selesai sampai di sini. Sekarang kita keluar, masuk ke pengulangan K. K-nya nambah lagi, jadi 1. Tambah 1 menjadi 6. 6 kurang atau sama dengan 6, pas ya. Berarti ini pengulangan K yang terakhir. 6, kita ambil I-nya sama dengan K. X ke 6 adalah 12. Lanjut. Ya. K5-nya adalah 22. Kita cek apakah 6 lebih besar dengan 1? Iya. Dan 22 sebagai A I ke min 1 lebih besar dari X, lebih besar dari 12? Iya. Langsung saja ke bawahnya. Berarti A ke 6 diisi dari I ke A ke 5. A ke 6 kita ambil dari A ke 5. Lanjut lagi. I min min, I-nya sekarang jadi 5. Lalu X-nya tetap 12 ya. Terus A ke 5 adalah 22. Sedangkan A ke I min 1 yaitu 17. Ya, 4. A ke 4 17 kita bandingkan dengan 12, ternyata lebih besar. Berarti masih masuk ke dalam kondisional. Kita ganti lagi. A ke 5-nya diganti dengan A ke 4. 17 untuk ngisi A ke 5. Lanjut lagi, I-nya berkurang jadi 4. Terus X-nya tetap jadi 12. A ke 4 kita ambil isinya 17.
Sedangkan A ketiga 15, ya A I-1, berarti A ketiga, yaitu 15. Nah, kita bandingkan 15 apakah lebih besar dari 12? Ya. Berarti kita ambil A keempat, ambil dari A ketiga, yaitu 15. Ya, seperti ini. Lanjut lagi, I-nya jadi 3 sekarang. X-nya tetap 12. Dan A ketiga adalah 15. Sedangkan A kedua, A ke I-1 adalah 10. Nah, kita bandingkan antara 10 dengan 12 ternyata tidak memenuhi kondisi. Maka langsung keluar dari statement while. Yaitu A ke I diisi dengan X. A ketiga nih saat ini karena I-nya adalah 3. A ketiga diisi dengan 12. Ya. A ketiga diisi dengan 12. Nah, ini adalah hasil akhir karena K-nya sudah tidak memenuhi. K-nya plus 1 jadi 7. 7 tidak kurang atau sama dengan 6. Dan inilah hasil setelah diurutkan.